to four lobes. These four lobes are the frontal, the parietal, the temporal, lobus besar ya, and the occipital. The frontal lobe is primarily responsible for reasoning and thought. The parietal is primarily responsible for integrating sensory information. The temporal is primarily responsible for processing auditory information from the ears. And the occipital is primarily responsible for processing visual information from the eyes. Oke, Pak, pause dulu ya. Nah, berarti kan dari sini kalian sudah punya gambaran ya. Tadi sudah disinggung ya. Susunan saraf pusat apa saja? Tadi saraf pusat terdiri dari apa saja? Otak dan sumsum. Otak dan sumsum tulang belakang ya tepatnya. Jadi sumsum tulang belakang itu namanya medula spinalis. Nah, kemudian tadi otak kan terbagi lagi tuh. Jadi apa aja tadi otak? Tadi ada, kalau tidak salah ada 6 bagian. Cerebellum. Oke, terus apa lagi? Cerebrum. Ya, ini ada tulisannya pas banget. Ya, terus apa lagi? Pons ya. Hati-hati nih, jangan ya pons ya, bukan spons ya. Nah, kalau spons mah itu. Pons. Susah. Nah, itu ya. Dan juga bukan pons lotion ya. Nah, itu. Oke, terus apa lagi? Depannya L. Depannya L. Apa itu depannya L? Lobus. Nah, itu nanti dulu. Yang ini dulu. Yang besar-besarnya dulu. Otak tengah. Ya, otak tengah tuh midbrain ya. Itu nama anatominya mesencephalon. Ya, jadi kalau kita lihat gambar ini ya, jadi satu-satu namanya encephalon ya. Nah, encephalon itu terdiri dari berapa komponen ya, komponen besar. Yang pertama adalah cerebrum. Cerebrum itu otak besar ya, atau cortex cerebri. Ya, kemudian ada otak kecil atau cerebellum ya. Kemudian di sini ya kalau satu-satu namanya batang otak ya. Cuma di atas batang otak ini baru tampak otak tengah atau midbrain. Nah, midbrain itu baru terlihat kalau kita melakukan irisan ya secara median atau mid sagittal, atau baru bisa terlihat. Dan juga kita melakukan pengirisan secara horizontal atau transversal. Ya, kita bisa melihat bagian-bagian dari otak tengah. Ya, kemudian batang otak ya, ini juga termasuk yang amat sangat vital ya. Kalau bila terjadi desakan atau herniasi pada batang otak ini, tentu dapat mengancam nyawa ya, yang ya kemungkinan besar ya tidak bisa terselamatkan bila terjadi herniasi atau desakan pada batang otak. Nah, batang otak itu terdiri dari ya 2 bagian besar ya. Yang ini yang agak lebar dan mungkin persegi itu berbentuk kuboid, namanya pons ya tadi pons. Kemudian yang bagian yang bawah yang lebih panjang itu namanya medula oblongata. Nah, nanti medula oblongata akan melanjut menjadi medula spinalis. Oke. Terus tadi lobus-lobus ada berapa yang perlu kita ketahui? Tadi di situ udah ada angkanya itu. Ada berapa 4. lobus? Ya, lobus apa saja? Lobus frontal, parenchial, temporal, occipital. Ya, ini pas ada tulisannya ya. Jadi yang ditunjuk ini adalah occipital ya. Yang temporal yang ini ya, kemudian frontal yang ini ya, kemudian parietal ya. Parietal ya. Jadi ya baik sisi kanan maupun sisi kiri ya. Kalau lobus occipitalis salah satu fungsi yang perlu kita ketahui untuk apa? Ini ada tulisannya malah. Ya, saya cari yang tak kasih yang mudah-mudah dulu. Apa ini di sini? Membawa informasi. Proses Membawa informasi dari yang dilihat oleh mata ke otak. Jadi dia berperan ya, dia memiliki fungsi utama dalam hal penglihatan ya. Kemudian ada namanya apa tadi yang di dekat di dekat pipis namanya lobus temporal. Itu salah satu fungsinya apa yang perlu kita ketahui? Temporal, lobus temporal. Di musik itu suara. Ya, jadi lebih ke kemampuan pendengaran ya. Nah,
Kalau yang apa yang paling depan tuh lobus frontalis untuk apa? Ya, nggak apa-apa, salah satu aja, salah satu fungsi yang perlu kita ketahui. Nah, nanti selebihnya bisa kita lihat di slide. Untuk? Sensory information. Oh, ya, nggak apa-apa. Kita ini sama-sama kosi yang jelas. Ya, mungkin sebagian ya, tapi sebagian lagi ya masuk dalam apa proses berpikir dan juga berperan ya dalam fungsi penciuman ya kalau ya. Nah, kalau yang terkait sensoris ya dan juga motorik itu biasanya di area parietal. Nah, kalau untuk hal-hal yang sifatnya sensoris ya istilahnya menerima rangsangan atau menerima informasi itu berada di area namanya postsentralis ya. Ya, postsentralis itu berarti yang ini ya. Nah, jadi postsentralis dan presentralis dipisahkan oleh alur ya, alur besar namanya sulcus centralis. Sulcus centralis yang membagi menjadi namanya gyrus presentralis dan gyrus postsentralis. Kalau untuk yang sifat-sifatnya motorik ya, istilahnya motorik kan berarti kan efek yang timbul ya, seperti respon misalnya respon menangkis, menghindar itu berarti kan salah satu fungsi motorik tubuh kita. Nah, itu yang berperan ya ini dia gyrus presentralis ya. Pokoknya kalau presentralis itu untuk hal-hal yang sifatnya motorik, kalau yang sensorik itu berarti postsentralis. Baik, kita lanjut videonya. The second section of the brain is the cerebellum. This is the section located in the back of the head, below the cerebrum, and above the first cervical of the neck. It is responsible for muscle coordination, balance, posture, and muscle tone. The diencephalon section is found between the cerebrum and the midbrain. It contains two structures, the thalamus and the hypothalamus. The thalamus behaves much like a relay station and directs sensory impulses to the cerebrum. And the hypothalamus controls and regulates autonomic nervous system functions such as temperature, appetite, water balance, sleep, and blood vessel constriction and dilation. The hypothalamus also plays a role in the emotions such as anger, fear, pleasure, pain, and affection. The midbrain section is located below the cerebrum at the top of the brainstem. It is responsible for certain eye and auditory reflexes. The pons is located below the midbrain and in the brainstem. It is responsible for certain reflex actions such as chewing, tasting, and saliva production. And the last section is the medulla oblongata. It's the lowest part of the brainstem, and it connects with the spinal cord and is responsible for regulating heart and blood vessel function, digestion, respiration, swallowing, coughing, sneezing, and blood pressure. Tekanan darah ya. It's also known as the center for respiration. Dan juga pusatnya pernafasan. Now that we've covered the brain, let's take a look at the other half of the central nervous system, the spinal cord. Oke, dari video yang tadi sudah punya gambaran apa? Ya, nggak apa-apa. Di sini kita belajar sama-sama. Tadi ditunjukkan cerebellum ya, ya tepat di bawah cerebrum ya, dan di depannya terdapat batang otak. Nah, kira-kira cerebellum salah satu fungsi yang perlu kita ketahui untuk apa cerebellum? Cerebellum otak kecil untuk apa? Kira-kira apa? Kontrol gerakan. Ya, keseimbangan dan balance. Ya juga mungkin termasuk ini juga ya koordinasi otot-otot rangka ya. Jadi disitulah
salah satu peran dari otak kecil atau cerebellum ya. Kemudian di area midbrain tadi apa saja midbrain yang dimaksud? Kan itu kalau itunya namanya diencephalon ya. Diencephalon itu ada midbrain, kemudian apa lagi yang bisa kita lihat? Talamus ya, kemudian ada hipotalamus ya. Oke, kalau talamus itu tadi salah satu fungsi yang perlu kita ketahui untuk apa? Talamus? Ekspresi. Ya, ada ekspresi ya. Suhu. Ya tadi juga diinformasikan di situ ya. Talamus, kemudian di bawahnya talamus ada hipotalamus ya. Nah, hipotalamus di sini ya, tadi fungsinya kita lihat ya ada beberapa macam ya, termasuk untuk pengaturan tekanan darah ya. Kemudian ya mungkin termasuk juga salah satunya juga berperan dalam sistem endokrin ya, yaitu dalam hal ini hipotalamus juga menghasilkan hormon-hormon ya, nantinya juga akan hormon yang dikeluarkan akan menuju organ yang di bawahnya ya, yang yaitu hipofisis ya, nanti akan kita pelajari tersendiri ya. Kemudian tadi sudah ada talamus, ada hipotalamus. Setelah itu tadi ada apa lagi tadi di bawahnya itu? Medula oblongata. Ya, medula oblongata. Tapi di atasnya ada pons. Midbrain. Ya. Jadi batang otak itu ya ada yang terdiri dari pons dan medula oblongata ya. Yang mungkin juga termasuk otak tengah. Nah, yang untuk pons dan medula oblongata ya, terutama medula oblongata itu juga organ yang berperan dalam hal pernafasan ya. Jadi sebagai pusatnya pernafasan ya. Dan medula oblongata juga berperan sebagai pusat kemoreseptor ya. Dan juga berperan dalam fungsi-fungsi yang lain ya, mungkin seperti kemampuan pengecapan ya. Ya, karena di situ juga melekat saraf-saraf kranial di medula oblongata ya, yang salah satunya akan menginervasi area atau organ lidah. Oke. Baik, kita lanjut ke medula spinalis ya, atau spinal cord. The spinal cord is the link between the brain and the nerves and the rest of the body. The spinal cord is divided into 4 different regions. Ya, ada 4 bagian. Ya, pars cervical, pars thoracalis atau thoracica, afferent lumbaris, and efferent spinal nerves, which merge to form the peripheral nerves. The afferent spinal nerves are responsible for carrying information from the body to the brain. Informasi ya dari and the efferent spinal nerves are responsible for carrying information from the brain to the body. Now, within this elaborate system of nerves, neurons, and dendrites, there is a system that regulates the functions of the central nervous system, which lie outside its major components, such as the brain and the spinal cord. This system is known as the peripheral nervous system and is subdivided into 2 smaller systems: the somatic system meliputi saraf and the somatik autonomic nervous system. dan saraf otonom. The somatic nervous system is responsible for carrying motor and sensory information both to and from the central nervous system. Mengatur ya pergerakan yang kita This sadari system ya. is made up of nerves that Dari yang connect to the sensoris skin, maupun yang motorik. sensory organs, and all skeletal muscles. The somatic system is also responsible for nearly all voluntary muscle movements, Bekerja pada as well as for otot processing rangka. sensory Memang kerjanya information disadari oleh tubuh that kita ya, arise seperti via gambar external berikut ini. stimuli, including Di sini hearing, yang bekerja adalah touch, saraf and sight. somatik. The structures that allow this communication to happen between the nerves throughout the body and the central nervous system are known as the afferent sensory neurons and the efferent motor neurons. Now, afferent simply means conducting inward, and efferent means conducting outward.
So just like in the spinal nerves, the afferent neurons take information from the nerves to the central nervous system. Kalau And the aferensi efferent sifatnya neurons take menerima informasi. information from the central nervous system to the muscle fibers throughout the Saraf yang body. eferen itu meneruskan informasi ya The dari saraf autonomic pusat nervous ke system is further divided into the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. permukaan tubuh. Sympathetic nervous Ya. system is vital to our survival. Have you ever heard of the fight or flight response to danger? The sympathetic nervous system revs up the body when confronted with imminent danger to either defend yourself or to escape the threat. The parasympathetic nervous system is the counterbalance to the sympathetic response to danger, whether real or imagined. Once the threat is gone, the parasympathetic brings all the systems of the body back to normal. Now at this point, you should have a basic understanding of the nervous system, but let's do a quick recap. The basic purpose of the nervous system is to coordinate all the activities of the body. It enables the body to respond and adapt to changes that occur both inside and outside the body. The two major parts to the nervous system are the central nervous system and the peripheral nervous system. The central nervous system is also divided into two major structures, the brain and the spinal cord. Ya, ini meningkas kembali apa yang sudah The brain is dijelaskan. found within the skull or cranium, and it is made up of 6 main sections. These 6 sections are the cerebrum, cerebellum, diencephalon, the midbrain, pons, and the medulla oblongata. The other half of the central nervous system is the spinal cord. And the spinal cord is the link between the brain and the nerves and the rest of your body. The spinal cord is divided into 4 different regions: the cervical, thoracic, Thoracalis ya, thoracika, lumbar, lumbal. and afferent and efferent spinal nerves, which merge to form the peripheral nerves. Now that we know the brain and spinal cord primarily make up the central nervous system, let's look at the peripheral nervous system. The peripheral nervous system is essentially the nervous system outside of the Saraf brain yang and berada spinal cord. di terutama di otot-otot rangka The ya. peripheral nervous system is then subdivided into 2 smaller systems called the somatic nervous system and the autonomic nervous system. Kalau organ-organ otonom, So, saraf as otonom you can biasanya see, the nervous bekerja system di is quite organ-organ complex, internal ya, and this seperti is just the tip of the iceberg. organ pencernaan Thanks for ya. watching. Kemudian Look for more organ, videos on the nervous system at cteskills.com. urinarius ya, dan organ-organ pernafasan. Oke. Ya. Oke, dari sini apa yang bisa kita peroleh ya? Ini malah singkat dan ya relatif padat. Ya, tadi medulla spinalis dibagi menjadi berapa bagian? Medulla spinalis dibagi menjadi berapa bagian tadi? Medulla spinalis ada yang paling atas bagian atau pars. Bagian apa? Yaitu bagian servikal ya. Jadi mulai dari servikal ya, servikal 1 sampai area lumbal ya. Nah, kalau nanti itu juga membentuk semacam ekor-ekornya dinamakan apa? Cauda. Kalau bisa cauda equina ya. Jadi kembali lagi tadi terbagi menjadi 3 bagian ya, ada servikal, ada thoracika, ya thoracalis juga boleh, sama lumbal. Sama satu lagi yaitu serabut-serabut yang sifatnya afferent dan efferentnya. Jadi kalau afferent itu berarti kan lebih ke sensorik ya, di mana tadi kerjanya ada menerima rangsang impuls atau informasi ya dari luar menuju ke saraf pusat. Sedangkan efferent yaitu meneruskan impuls ya dari saraf pusat ke organ-organ atau jaringan-jaringan efektor ya tepatnya ke permukaan tubuh ya, entah itu ke otot-otot atau ke kulit. Nah, terus untuk sistem saraf topi itu ya
Nanti kita lihat ya, dia kerjanya di mana, terutama dia bekerja di area-area yang memang perifer ya. Tadi dia menginovasi otot-otot, terutama otot-otot rangka. Ya, seperti kita berolahraga itu yang kerja adalah saraf somatik ya tentunya. Dan sebagian lagi ujung saraf bebas itu juga akan ke area kulit ya. Untuk memberikan ya semacam sentuhan, jadi berfungsi dalam hal sentuhan atau rabaan. Ya, jadi dengan ujung saraf bebas yang ada di area kulit kita bisa merasakan apakah objek tersebut dirasa panas, dingin, atau dirasa tajam atau tumpul. Ya. Kemudian ada saraf yang memang kerjanya tidak disadari oleh tubuh kita dan itu biasanya dan saraf itu akan menginervasi ya atau akan mempersarafi organ-organ internal yang ada di dalam tubuh ya seperti sistem pencernaan ya, kemudian sistem pernafasan, sistem berkemih. Nah, itu yang bekerja adalah saraf-saraf otonom ya yang terbagi baik yang sifatnya simpatis maupun parasimpatis. Kalau simpatis berarti kan ya istilahnya memacu untuk memacu organ tersebut untuk bekerja ya pada umumnya ya. Seperti salah satu contoh saraf simpatis pada saluran pernapasan ya. Salah satu cabang saluran pernapasan yaitu bronkus, yaitu fungsinya adalah bronkokonstriksi, berarti menyempitkan ya, biasanya menyempitkan saluran nafas dan pekerjaan. Dan di situ terdapat otot-otot polos ya. Jadi di bronkus itu diliputi oleh ya sebagian diliputi cartilagos, sebagian diliputi oleh otot-otot polos. Dan adanya otot-otot polos itulah ya, bronkus itu dapat menyempit, dapat melebar ya, tentu dalam batas fisiologis. Sedangkan bronkus bisa melebar karena itu kerja dari saraf parasimpatis. Kalau parasimpatis rileks ya. Memang pada umumnya seperti itu, kecuali pada pencernaan ya. Kalau dalam pencernaan justru usus kita bisa melakukan gerakan peristaltik ya meremas-remas makanan, sistem mencerna makanan itu adalah peran dari saraf parasimpatis ya. Nah, kalau saraf simpatis itu berasal ya dari thoracolubal ya, jadi berasal dari segmen-segmen saraf yang medula spinalis yang ada di area thoracal dan lumbal. Sedangkan saraf parasimpatis sebagian berada di area kranial ya, berarti ada yang berasal dari salah satu saraf kranial dan satu lagi berasal dari area sakral ya. Jadi kalau parasimpatis itu dari kraniosakral ya, bukan cervicosakral malah ya, itu enggak ada. Berarti bisa disimpulkan bahwa saraf-saraf ya, semen-semen atau radix-radix dari cervical itu pada umumnya akan menginervasi ya jaringan-jaringan yang memang kerjanya disadari, jadi lebih cenderung yang ke jaringan-jaringan dan juga cara kerjanya disadari oleh tubuh kita gitu. Ya, oke. Baik, kita lanjut ke slide ya. Jadi dari sini kalian sudah punya gambaran. Oke. Ya, izinkan saya share screen kembali. Jangan lupa suaranya di mute dulu suaranya. Sebentar. Nah, jadi otak itu ya sekali lagi dia berada di dalam os kranium ya, jadi berada di rongga kranium ya, rongga kepala ya. Dan otak itu pun juga ada pelindungnya ya, dilindungi oleh selaput keras ya,
dilindungi oleh meninges namanya. Meninges itu terdiri dari selaput keras dan selaput lunak. Selaput keras itu kita namakan namanya dura mater. Ya. Sedangkan selaput lunaknya itu terdiri dari ara mater atau arachnoid dan pia mater. Ya. Oke, kita lihat sama-sama. Ya, ini pengantar saja ya. Ya. Terus ini adalah susunan dari susunan saraf ya secara ya mikro ya. Mungkin baru bisa terlihat dengan mikroskop ya, biasanya terlihat di ya di labor biasanya gitu. Untuk bisa melihat lebih jelas itu menggunakan mikroskop ya, dan itu pun ranah dari histologi ya. Jadi di sini kita singgung sedikit histologinya ya. Jadi saraf itu sendiri komponen utamanya terdiri dari glia itu 90%, dan selebihnya sisanya adalah 10% dari neuron. Untuk glia ini juga terdiri dari sel-sel squam, astrosit, dan mikroglia. Sedangkan neuronnya terdiri dari dendrit, soma, akson, dan ujung-ujung terminal ya. Ujung-ujung dari neuron tersebut atau namanya terminal button. Ya, seperti inilah gambaran neuron ya ini ya, dengan berbagai variasi ya. Ini kita bisa lihat dendritnya ya banyak ya. Dan yang kali ini adalah badan selnya ya, ini badan sel sarafnya. Terus ini ada ujung-ujung sinaps ya. Jadi sinaps itu jadi hubungan antar ya, antar sel ya, dari misal dari sel saraf yang satu atau mungkin sel saraf yang lain, atau bisa juga dari sel saraf ke sel-sel otot atau sel-sel kulit. Ini sinaps. Aduh ya, maaf itu suaranya di mute dulu gitu. Di mute. Tolong suaranya di mute ya, di mute. Ya, di mute. Ya, di mute ya. Oke, terima kasih ya. Ya, ini definisi. Ya. Ya, ini susunannya lebih rinci ya, tapi ya ini biar kalian tahu seperti inilah neuron ya. Dan ya, jadi neuron ini baru bisa terlihat lebih jelas ya. Dan kita tidak bisa melihat secara langsung ya. Kita kalaupun kita melihat secara langsung, kita hanya bisa melihat serabut-serabutnya ya, yang menyerupai benang-benang yang tebal ya. Sedangkan ini ya, jadi mungkin antara badan sel yang satu dengan badannya sel yang lain dihubungkan oleh serabut yang panjang yang dinamakan dengan akson ya. Ya, jadi nanti impuls ini juga ya itu akan melalui struktur-struktur ini ya, dan akan terhubung dengan sel-sel saraf yang lain dan juga sel-sel yang lain seperti sel-sel otot, sel-sel kulit, atau mungkin sel-sel kelenjar. Ya. Ada istilah namanya nukleus ya. Ya, nukleus itu di satu sisi artinya intisnya, tapi nukleus itu juga merupakan salah satu struktur dari saraf kita yang merupakan kumpulan dari badan-badan sel ya, badan-badan sel saraf ya, baik di dalam otak maupun di dalam medula spinas. Jadi nukleus itu hanya dijumpai pada susunan saraf pusat ya. Jadi tidak ditemukan di susunan saraf tepi ya. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Siapa tahu nanti akan kami keluarkan di assessment ya. Sedangkan ganglion itu merupakan kumpulan dari badan sel saraf atau sel body neuron, itu pastinya di luar otak dan medula spinas. Dan umumnya ganglion ini juga merupakan bagian dari susunan saraf yang otonom ya. Jadi ganglion ini biasanya ada di saraf-saraf yang kerjanya otonom, yang tidak disadari oleh tubuh kita. Ya. Ini adalah penelitian dari saraf ya. Jadi satu bundel isinya serat-serat
ya. Ya kalau diperinci lagi itu ternyata mengandung ribuan akson ya. Ya menurut referensi aksonnya sekitar ribuan ya. Dan saraf itu juga ada beberapa saraf ya yang ya tidak hanya diliputi jaringan ikat, bahkan di dalam saraf itu terdapat pembuluh darah ya. Ya, antara lain seperti saraf penglihatan atau nama lainnya nervus opticus atau nervus 2. Nah, ternyata di dalam nervus 2 itu juga terlihat adanya pembuluh darah yaitu arteri dan vena centralis. Ya ini kalau kita lihat ya mungkin ya kalau secara mikroskopis seperti ini ya. Dan ternyata ya benar, jadi di antara yang serabut-serabut atau bunda-bunda saraf ini juga kita bisa melihat adanya lumen-lumen dari pembuluh darah ya, entah itu arteri maupun vena ya. Dan saraf pun ini juga diselimuti oleh ya jaringan ikat ya. Ya, tadi sudah disampaikan juga di sini ya. Ya, kalau tadi itu secara umum ya ini secara rinci ya. Jadi otak besar itu memiliki berbagai fungsi ya. Termasuk juga fungsi kecerdasan intelektual, ya, fungsi memori ya, data memori jangka panjang atau jangka pendek. Ya. Dan juga termasuk yang berperan dalam mengatur ya pergerakan otot-otot yang kerjanya disadari oleh tubuh kita ya. Jadi ada juga jadi di otak itu juga ada namanya saraf kranial ya, di mana sebagian saraf kranial itu kerjanya ke organ-organ yang memang disadari oleh tubuh kita, dan satu lagi kerja ke organ-organ yang cara kerjanya tidak disadari oleh tubuh kita. Dan tadi sudah disinggung juga bahwa di dalam ya mungkin tepatnya di antara bangunan korteks cerebrum terdapat di ensefalon ya, yang terdiri dari talamus dan hipotalamus ya. Jadi kalau masalah emosi ya, kemudian ekspresi dan analisis ya mungkin nyeri ya, sensasi nyeri dan juga produksi hormon itu ada di hipotalamus. Dan talamus ini biasa berperan dalam informasi yang sifatnya sensoris, jadi dia hanya menerima rasa, namun tidak meneruskan. Suaranya menggema, Pak. Oh, suaranya menggema. Iya. Oh, mungkin coba sekarang udah masih menggema apa enggak? Tidak, Pak. Tidak. Ya mungkin berarti salah satu masih itu mungkin masih unmute ya, jadi menggema. Ya, kemudian midbrain atau mesencephalon ya. Jadi mesencephalon ini dia berperan ya dalam hal penglihatan ya dan pendengaran ya. Nah, ini. Nah, dan di sini nah ini ya. Jadi ini ternyata mesencephalon ini ada perbedaan ya, terutama dalam hal sensorik dan motorik. Kalau di ensefalon sensoris, nah di sini berperan dalam hal-hal yang motorik ya, respon motorik ya, seperti misalnya menangkap bola ya, atau misalnya menghindari serangan ya, atau menangkis. Nah, ternyata mesencephalon juga berperan ya, di samping korteks cerebri ya. Kalau dari otak besar itu korteks cerebri, berarti yang motorik itu adalah presentralis ya, tapi kalau di otak yang ini ya yaitu mesencephalon ya. Kemudian organ-organ yang lain ya jadi bisa dikatakan ini ya, tadi batang otak ini termasuk salah satu bangunan yang paling vital ya. Kalau misalnya ini terjadi kerusakan yang amat serius ya, bisa dikatakan berakhirlah kehidupan seseorang ya. Ya memang sangat mengerikan ya.
Jadi tadi udah disinggung juga ada pons dan medula oblongata. Ini juga pons juga berperan dalam hal yang sifatnya motorik ya. Dan di sini motorik dan juga sensorik ya. Yaitu misalnya menerima informasi ya. Ya mungkin diturun dari otak besar ke cerebellum dan thalamus. Dan medula oblongata ya menerima informasi sensoris ya menuju thalamus ya. Dan beberapa bagiannya ada di otak besar. Nah, ada medula oblongata ini ya di sini juga melakukan beberapa saraf-saraf ya, yang satunya ke organ-organ yang memang disadari dan sebagian lagi ke organ-organ yang otonom. Termasuk di sini medula oblongata ini berperan ya memiliki peran utama ya sebagai pusat pernafasan ya, pusat kardiovaskular Fisiologis. dan juga pencernaan ya, dan juga kemoreseptor ya. Kalau misalnya terjadi gangguan pada medula oblongata ini juga dapat menimbulkan gangguan yang mungkin seperti pertukaran O2 dan CO2 ya seharusnya. Jadi kalau ada gangguan di sini, akibatnya adalah di darah kita kadar CO2 kita menjadi meningkat ya, sedangkan kadar O2 menjadi berkurang ya. Dan itu pun dapat menimbulkan tanda yang kita kenal dengan asfiksia ya. Biasanya kalau asfiksia itu nanti tampilan dari mukosa mulutnya itu akan berwarna kebiruan dan bahkan di jari-jari ya, ujung jari di bawah kuku kita ya, mungkin lebih gamblangnya kuku kita tampak kebiruan ya, karena di situ telah terjadi gangguan pertukaran ya, terutama di dalam darah ya, yang seharusnya kadar O2-nya segini tapi O2-nya berkurang dan digantikan dengan CO2. Nah, tapi tentu ada hal-hal yang fisiologis juga. Ya, kalau vena pada umumnya yang dominan adalah CO2 ya, sedangkan arteri yang dominan adalah O2. Tapi kalau sampai arterinya ternyata O2-nya berkurang, CO2-nya meningkat, itu berarti sudah terjadi gangguan ya. Nah, tapi kemarin seperti yang saya singgung ya, kecuali pada vaskularisasi pulmonal ya, kalau arteri pulmonal justru dia berisi CO2, sedangkan vena pulmonal mengandung O2 ya. Kemudian ini adalah susunan saraf pusat ya. Kalau kita gambarkan seperti bisa menyerupai lobster, menyerupai ikan, bisa juga menyerupai kodok ya. Ya ini sebatas kalian tahu saja. Tadi sudah disampaikan ya di video. Ya, biasanya di otak itu ada namanya berperan dalam fungsi memori dan intelektual atau kecerdasan. Nah, itu biasanya ada di salah satu struktur ya, namanya korpus mamilar. Nah, itu dia berperan dalam fungsi luhur ya. Terus tadi udah disampaikan juga ya, otak dilindungi oleh bagian yang keras dan juga bagian yang lunak yaitu selaput otak. Dan di dalamnya juga terdapat cairan cerebrospinal. Ya, ini selaput keras otak ya. Kalau tadi kan di video kan tidak disinggung ya. Tidak disinggung sampai rinci bahwa otak itu memiliki lapisan ya, memiliki selubung ya atau pelindung yang keras, kurang mantar, sedangkan yang lunak adalah arachnoid dan diaphragma ya. Paling tidak kalian tahu ya, ini adalah lapisan-lapisan ya yang memang yang melapisi otak tersebut ya. Yang paling luar adalah dura mater ya, lapisan paling luar ya, paling padat ya mungkin dianggap keras ya, walaupun sebenarnya juga nggak harus keras-keras amat. Tapi kalau kami raba ya misalnya ada praktikum anatomi malah lebih mudah, itu memang
kesannya lebih kaku ya. Dan pastinya jaringannya lebih padat ya daripada pia mater. Ya. Kemudian ini bagian-bagiannya ya, ini bisa kalian pelajari sendiri ya. Kalau yang seperti ini ya, pastinya kalian mengenal ya bahwa dura mater adalah yang lapisan yang terluar ya, berhadapan langsung dengan bagian dalam tulang tempurung kepala atau bagian sisi dalam dari os kalvaria. Ya, kemudian ini selaput lunak, arachnoidea atau aramater ya. Ya, di situ juga mengandung ya seperti mengandung pembuluh darah ya, dan juga banyak trabekula ya. Jadi polanya seperti pola laba-laba. Maka dari itu kenapa dinamakan arachnoidea. Ya. Pada umumnya arachnoidea ini tidak sampai masuk ke sulcus ya kan, di otak itu sendiri ada namanya alur-alur yang kita namakan sulcus ya. Nah, kecuali pada visceral longitudinalis. Ya. Dan pia mater, yang di bawahnya lagi yang langsung melekat pada korteks jaringan korteks cerebri yaitu pia mater ya. Dan biasanya mengikuti seluruh atau setiap pelekukan ya, entah girus ya, dan juga termasuk menyusup juga ke sulcus ya. Ya. Kalau sulcus itu ya istilahnya alur yang lebih kecil dan cenderung dangkal ya. Tapi kalau alur yang lebih besar dan lebih dalam namanya itu visura. Ya. Di sini berperan sebagai barier ya terhadap masuknya zat dan kuman patogen. Ya, berarti ya jadi pia mater ini dia berperan ya ya mungkin untuk meminimalisir terjadinya infeksi ya, entah itu infeksi di selaput otak itu sendiri ya, atau yang kita kenal dengan meningitis, dan juga infeksi atau peradangan pada otak yang kita namakan encephalitis ya. Ya, apalagi pasien-pasien dengan keluhan yang mengarah ke meningitis ya pada umumnya prognosisnya itu ya bisa dikatakan 50-50 ya, karena tidak sedikit pasien yang mengalami meningitis itu meninggal ya. Kebanyakan meninggalnya ya akibat infeksi dari bakteri ya, itu misalnya meningitis purulenta ya. Ya, mohon maaf, tolong suaranya di mute ya. Kalau udah masuk langsung di mute suaranya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terus ini kalau kita lihat lebih dalam seperti ini urutan-urutannya ya. Yang keras ini Pak, ini adalah tulang ya. Kemudian di bawah tulang tersebut ya tampak lapisan dura mater ya. Nah, ternyata antara dura mater dan arachnoid ini juga terdapat ruang ya, itu dinamakan subdural space. Nah, karena di sini juga bisa terjadi namanya perdarahan subdural. Jadi ada namanya perdarahan epidural ya akibat suatu trauma cavitis ya. Jadi di mana perdarahannya di atas atau di atas permukaan dura mater dinamakan epidural. Nah, biasanya kalau di CT scan gambarannya cenderung konveks atau cembung ya. Tapi kalau di sini kalau perdarahannya berada di subdural space ya. Nah, itu namanya perdarahan subdural. Itu biasanya nanti gambarannya menyerupai gambarannya cenderung cekung ya, atau konkav. Dan di sini dan arachnoid itu sendiri juga antara arachnoid dengan pia mater ada ruang subarachnoid. Jadi ada perdarahan epidural, subdural dan subarachnoid. Nah, kalau di CT scan itu biasanya
gambaran hiperlusennya itu cenderung tersebar ya dan menyerupai jaringan laba-laba ya. Maka ada itu kenapa dinamakan pendarahan subarachnoid ya, tapi ya tentunya tidak sampai ke korteks cerebri ya. Tapi kalau sudah terjadi perdarahan atau robek jaringan otak besar itu dinamakan intracerebral hematom ya. Kayak Ini dia. rekaman tenggorokan. Ya, mohon suaranya di mute ya. Jangan lupa di mute suaranya. Oke, terima kasih. Jadi terus ini bagian-bagian dari dura mater ya. Nah, jadi antara hemisfer dan di visura longitudinalis itu terdapat struktur yang merupakan bagian dari dura mater dinamakan falx cerebri. Ya. Kemudian jadi dura mater itu ada bagian-bagiannya punya penamaan tersendiri. Jadi ada falx cerebri, ada tentorium cerebelli. Nah, kalau tentorium cerebelli itu bagian dura mater yang berada di atas cerebellum. Nah, sedangkan yang bagian belakang ya yang berada di celah di antara di area kulmen cerebellum itu namanya falx cerebelli. Ya, ini hidrocephalus ya. Ya, karena terjadi peningkatan cairan nigrocerebrospinalis, di mana cairan cerebrospinalisnya tidak dapat terdistribusi dengan baik. Ya, ini dia yang dimaksud. Ya. Jadi dia juga berperan ya untuk menahan tekanan akibat gerakan kepala yang cepat ya, dan tentu saja memberi nutrisi ya ke saraf-saraf, ke bagian-bagian saraf ya. Nah, pada orang dewasa ada sekitar 125 ml ya. Dan ternyata tiap hari bisa diproduksi 600 sampai 700 ml ya. Jadi itu salurannya itu ya nanti juga akan melalui medula spinalis ya. Dan biasanya kalau di praktikum kalau kita lihat secara melintang itu kadang kita melihat ada mulut. Nah, mulutnya itu adalah salah satu saluran ya yang membawa cairan cerebrospinal. Nah, ini di tempat-tempat yang merupakan distribusi dan juga mungkin penyimpanan dari cairan cerebrospinal ya, yaitu ventricle lateralis ya, kemudian ventricle 3 ya, kemudian dan juga di foramen interventrikular ya. Jadi foramen yang kalau kita lihat berada di antara ventricle 4 ya di antara ventricle lateralis ya. Ya, kalau kita lihat dari atas ke bawah seperti ini ya, yang paling atas adalah ventricle lateralis, kemudian tutut ke bawah foramen interventrikular, kemudian ventricle 3 ya, kemudian sempat menjadi satu ya, yaitu namanya quadratus mesencephaly. Kemudian nanti di sini sempat melebar dan seperti berpasang kembali ya, seperti berpasangan kembali yang dinamakan dan ruangannya juga lebih lebar dinamakan ventricle 4. Nah, ventricle 4 ini berarti kalau kita lihat dia, nah ini mungkin bisa menjadi salah satu bahan assessment ya. Di sini kalian paling tidak bisa tahu dia berada atau sejajar di mana. Ya. Kalau ventricle 4 ini berarti kalau kita lihat di sini tepatnya di sebagian di medula di pons, sebagian di medula oblongata. Nah, kalau di ventricle lateralis ya, kemudian juga ventricle 3 ini sebagian berada di korteks cerebri. Nah, kita lanjutkan. Ya, ini kalau kita lihat dari sisi lateral ya seperti ini. Nah, dan ternyata dia juga ikut
berada di di cerebellum ya. Jadi saya lagi tutut ya, di atas ke bawah, ventricle lateralis yang paling atas. Sedangkan tempat yang merupakan aliran dari neurocerebrospinalis namakan canalis centralis, dan canalis centralis ini berada di medulla spinalis atau nama lainnya spinal cord. Ya, ini yang buat adalah ini ya. Nah, ini selalu kami keluarkan di assessment ya. Jadi disimak betul ya. LCS dibuat oleh jaringan apa ya? Oleh plexus choroideus ya. Itu yang perlu kalian ketahui. Terus terkait pembuatan LCS ya, jadi dalam plexus choroideus itu terdapat pada ventricle lateralis ya. Ya, pada corpus dan cornu inferius, melanjut melalui foramen interventricular Monro sebagai plexus choroideus di atas ventriculus tertius, tadi ventricle 3 ya nama lainnya. Kemudian ventriculus quartus ya, itu berarti yang lebih tepatnya ventricle 4 ya, di area atau di atas medulla oblongata. Kemudian ada namanya sawar darah otak ya. Fungsinya adalah melindungi sel otak dari substansi yang berbahaya dan dari kuman-kuman patogen. Dan ini adalah jalur perjalanan ya dari cairan cerebrospinal. Ya, biasanya startnya dari ventricle lateralis ya. Ini perlu kami tekankan ya di sini ya. Dan ini pun bisa kami keluarkan juga di assessment. Dimulai dari mana jalur neurocerebrospinalis? Ya? Apakah dimulai dari ventricle lateral atau ventricle 4? Nah, kalau dimulai dari ventricle 4 jelas salah ya. Karena dia kan prinsipnya seperti mengikuti gravitasi ya, dari atas ke bawah. Ya, kemudian ini perjalanannya ya tidak akan saya bahas lebih dalam ya. Dan yang mungkin bisa kita ketahui bahwa ini sebagai menuju sirkulasi darah ya, sirkulasi darah secara umum ya. Ya, ini ya. Jadi ruang-ruang ini merupakan perjalanan dari cairan cerebrospinal. Dan ya, orang yang dilakukan spinal analgesi pun juga biasanya akan memasukkan zat ke cairan cerebrospinal ya. Jadi tidak di berkas sarafnya ya, tapi di cerebrospinal ya, mungkin supaya lebih terdistribusi. Ya, kalau untuk menonaktifkan organ tubuh bagian bawah, tentu juga tipe penyuntikannya diperhatikan, dimulai dari posisi mana. Ternyata untuk mematikan sementara organ tubuh bagian bawah itu penyuntikannya yaitu di antara maksimal setinggi antara lumbal 3 dan 4. Ya, kenapa tidak di atasnya ya? Kalau di atas, kalau penyuntikannya di atas lumbal 3 ya, mungkin dikhawatirkan dapat menimbulkan yang kesannya seperti kelumpuhan ya. Jadi tidak bagian bawahnya saja yang dimatikan sementara, tapi yang bagian atasnya pun juga itu dimatikan. Ya, ini bisa kalian baca sendiri ya. Cerebrum ya. Nah, yang jelas baik cerebrum dan cerebellum itu ada area yang namanya abu-abu dinamakan substansia grisea.
Sedangkan yang area yang keputihan dinamakan substansia alba. Ya. Jadi alba itu lebih keputihan. Ya, tadi sudah saya sampaikan kalau celah yang besar dan dalam namanya visura. Kalau celah-celah lebih dangkal di antara lipatan disebut sulcus. Ya. Nah, dan yang terbesar yang memisahkan hemisfer kanan dan kiri adalah visura longitudinalis. Ya. Nah, ini visura longitudinalis yang ini. Ya. Nah, kalau yang kalian lihat ini berarti sudah tidak lagi diliputi oleh selaput otak. Kalau ini masih diliputi oleh selaput otaknya, karena di sini juga bisa terlihat jelas ada pembuluh darah ya yang berada di selaput otak. Dan biasanya ini adalah lapisan lunak ya minimal dari arachnoid atau arama. Ya tadi sudah disampaikan juga ya. Kalau dari lobusnya terdiri dari 4 lobus ya, yang sini frontal, ini occipital, ini parietal. Nah, ini dasarnya. Nah, parietal ini juga terbagi ya, karena di sini dibatasi oleh sulcus centralis. Yang ini tadi area sensorik ya, postcentralis, sedangkan yang presentralis ada area motorik. Dan yang ini tadi adalah lobus occipital, ini adalah yang area temporal, yang berperan utama dalam sistem pendengaran. Ya. Dan di area motorik itu di presentalis terdapat namanya area Broca ya. Jadi area Broca berarti di sekitar ini ya. Jadi ada area Broca dan ada area Wernicke. Kalau area Wernicke berarti berada di area presentralis. Area Wernicke itu berarti lebih ke sensorik. Ya. Misalnya mengecap asin, manis, atau mungkin lidahnya tergigit, jadi merasakan sentuhan tajam, yaitu gyrus postcentralis ya, yang bekerja. Gyrus presentralis ya, karena fungsi utamanya adalah motorik. Ya, kemudian ini adalah lobus parietal ya. Fungsi utamanya adalah asosiasi somatosensoris ya. Dan ini yang area sensorik ya, tadi di postcentralis ya. Ya mungkin seperti menerima informasi, menerima pembicaraan orang lain ya. Itu biasanya yang bekerja adalah area-area sensoris. Ya, ini sulcus yang perlu kita ketahui, ada sentralis, ada cerebrolaterales yang memisahkan lobus frontalis dan lobus temporalis. Parietal occipital yang membatasi lobus parietal dan lobus occipitalis. Ya ini ya tadi sudah saya sampaikan ya. Tadi hemisfer juga sudah. Nah, terus ini ya. Ini gambar umum peran dari korteks cerebri. Ya. Nah, seperti di gyrus ya, ini gyrus singuli itu pun baru bisa terlihat kalau kita melakukan pembedahan secara mid-sagittal. Jadi kita bisa melihat sisi medial dari masing-masing hemisfer. Jadi bisa terlihatlah yang namanya corpus callosum ya, dan ini gyrus singuli namanya. Oke. Lanjut saja ya.
Kemudian fungsi-fungsi luhur yaitu diatur dalam sistem limbik ya. Ya, kita dan tentu saja yang berperan ya sudah ya kita sama-sama sudah tahu ya tadi yaitu salah satunya adalah talamus ya. Nah, tadi juga sudah disinggung ya di video. Nah, sekali lagi perlu diingat ya, nah ini mungkin perlu diperhatikan ya, bahwa batang otak ini merupakan tempat keluarnya saraf-saraf kranial dari 3 sampai 12. Nah, sedangkan kalau saraf 1 dan saraf 2 itu berarti itu selebihnya di korteks cerebri ya. Seperti yang kemarin saya tunjukkan ya, itu seperti bulbus dari nervus 1, nervus olfactorius dan nervus opticus ya. Jadi kedua saraf besar itu tidak berasal dari batang otak. Nah, selebihnya 3-12 itu berasal dari batang otak. Nah, ini tadi ya otak tengah ya. Nah, ini ada kalian tahu ya, terbagi lagi menjadi kolikulus yang superior dan inferior. Dan ini pun juga berperan dalam hal-hal penglihatan ya. Jadi penglihatan itu tidak hanya selalu di salah satu lobus di otak besar saja, di lobus occipitalis, tapi juga berada di area midbrain ya. Otak tengah tepatnya di kolikulus superior ya. Sedangkan kolikulus inferior tidak hanya untuk pendengaran, tidak hanya selalu di lobus temporalis tapi juga di bagian yang ini ya. Dan ini adalah susunan dari otak kecil ke cerebellum ya. Kalau punuk-punuknya itu namanya vermis ya. Dan kalau agak ke belakang itu biasanya dinamakan kulmen ya. Kalau bagian belakang lagi namanya itu ada yang disebutnya tubercle ya, tubercle atau tuberculum. Nah, ini dia ya. Ini juga serupa ya dengan otak besar, dia juga terbagi hemisfer ya, ada hemisfer kanan dan kiri. Hanya saja di sini nama lobusnya tentu beda dengan otak besar. Kalau di sini lobusnya ada lobus anterior, ada lobus posterior. Nah, lobus posterior dan lobus anterior ini dibatasi oleh visura primar. Jadi visura primar ini itu struktur ya atau celah yang hanya ada ditemukan di cerebellum. Dan yang punuk ini namanya vermis. Ini yang kalian lihat adalah ya, ini adalah sisi belakang ya. Tadi di encephalon sudah ya, thalamus, hypothalamus, epithalamus dan subthalamus. Ya, kemudian tadi medulla spinalis, ya, tadi sudah disinggung sedikit ya. Ya, tadi dibagi menjadi 3 bagian ya, 3 bagian utama ya, yang cervical, thoracal dan lumbar ya. Nah, tadi saya katakan ya, yang ekor-ekornya ini dinamakan cauda equina. Ya. Dan di segmen-segmen thoracal ini ya itu juga terdapat ganglion ya. Nah, dan juga lumbar ya. Jadi ada segmen ganglion yang nanti berperan dalam fungsi otonom ya, dan fungsi otonomnya dalam hal ini adalah fungsi yang simpatis. Sedangkan yang area sakral dan kranial itu kerjanya lebih ke parasimpatis.
Kalau ditotalkan ada 31 pasang ya. Ya, walaupun cervical jumlahnya hanya 7 ya, tapi di sini segmen-segmen cervicalnya ini sampai 8. Dan segmen-segmen dari medulla spinalis ini nanti juga akan ke area kulit ya yang dinamakan neurodermatom ya. Misalnya kayak area anal. Nah, kalau anal itu berarti sarafnya itu berasal dari segmen S4 ya, berarti sakral 4. Itu salah satu contohnya. Jadi meninges tidak hanya pada otak saja, tapi juga ada pada medulla spinalis. Jadi medulla spinalis pun juga ada namanya dura mater ya, dura mater medulla spinalis dan arachnoid dan pia mater medulla spinalis. Di sini kami tidak akan menyinggung yang terlalu detail ya. Karena kalau gini-gini seharusnya di praktikum sebetulnya. Ya. Nah, ini ada sistem sarpi. Ya. Tadi juga sudah disinggung di video. Nah, perlu yang kita ketahui bahwa saraf topi itu terbagi 2 tipe ya. Tadi ya, sudah saya katakan ada saraf-saraf kranial dan saraf-saraf spinal ya. Nah, saraf-saraf kranial itu ada 12 ya. Tadi sudah saya singgung. Ya. Ini mungkin bisa dibaca sendiri ya nanti fungsinya. Ya, ini waktunya sebetulnya masih banyak ya ini. Ya, yang jelas yang paling mudah diingat kalau saraf 1 itu untuk penciuman ya, saraf 2 itu untuk penglihatan. Nah, kalau saraf 3 oculomotoris ya, nervus 3 itu ke pergerakan bola mata. Jadi biasanya otot-otot penggerak bola mata itu didominasi oleh nervus 3, 4 dan 6 ya. Kemudian nervus trigeminus ini kan terbagi 3, ada nervus ophthalmicus ya, maxillaris dan mandibularis yang peran ya. Jadi nanti sebagian berperan sebagai sensasi ya, sensoris ya, yaitu di area-area kulit kepala, di area-area wajah. Nah, termasuk juga berperan dalam mengunyah ya. Dan jadi karena dia juga menginervasi area-area mandibular ya. Nah, di mandibular itu juga ada otot-otot yang membantu gerakan mengunyah. Kemudian nervus 7 sebagian di area wajah, sebagian lagi di 2/3 lidah bagian depan. Sedangkan nervus 8 itu nanti larinya ke telinga ya, dan sistem vestibular dan sistem labirin ya. Itu larinya ke situ semua ya. Pokoknya nervus 8 itu dia ke sistem pendengaran ya. Dia tidak akan kemana-mana ya. Kalau tadi nervus 1 sudah pasti ke penciuman ya, ke hidung ya, sedangkan nervus 2 itu sudah pasti ke mata, nggak mungkin ke yang lain ya. Kalau nervus 9 ya ini sebagian juga menginervasi ya, seperti di bagian belakang lidah ya, biasanya mengecap rasa pahit. Nah, kalau nervus vagus ini dia menginervasi organ-organ internal dan berperan dalam fungsi yang parasimpatis ya. Termasuk juga menginervasi organ-organ pencernaan. Jadi organ pencernaan didominasi oleh nervus vagus ya. Kemudian organ lambung ya, dan juga jantung. Dan dia juga berperan dalam sistem kerjanya disadari, yaitu di area
dada ya. Nah kalau nefus 11 itu udah kuncinya dia semuanya ke leher ya, sama otot-otot di area leher ya. Jadi kayak bahu, otot-otot leher yang sisi luar itu peran dari nefus 11. Nah kalau nefus 12 ini dia fokus utamanya di otot-otot lidah ya. Biasanya lebih ke otot-otot intrinsik lidah. Jadi dalam lidah pun juga ada otot-otot. Kan ada otot ekstrinsik dan otot-otot intrinsik. Berarti dia menginervasi misalnya musculus longitudinalis ya. Jadi lidah kita bisa melipat, bisa ke kiri kanan, itu karena peran dari nefus 12. Ya, oke. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sebenarnya masih banyak sekali. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Di video atau dari slide ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Hah? Tidak ada yang bertanya? Bapak, saya mau tanya. Ya, monggo silakan. Untuk materi ini PPT tentang anatomi yang kemarin itu di-share di OnClass apa tidak ya? Oh, kami share dulu di salah satu teman kalian ya. Cuma mungkin belum sempat saya share di OnClass. Ya nanti mungkin bisa share di OnClass. Ya. Karena saya juga kadang jarang pakai OnClass, kadang OnClass tak buka, kadang nggak saya buka. Cuma biasanya kalau lebih simpel ya biasanya share dulu ya ke salah satu kawan kalian ya. Jadi nanti tinggal dipelajari ya, dari situ. Siapa? Terima kasih. Ya. Insya Allah nanti untuk asesmennya ya tidak akan yang senjelimet ya, yang seperti yang tadi kami tampilkan di slide ya. Siapa? Ya. Oke, ada lagi yang bertanyakan sebelum pintu ditutup? Belum ada kayaknya. Atau mungkin mohon maaf tambah membingungkan. Ya, mungkin hafalannya banyak sekali ya, karena ya memang Banyak karena nggak pegang materi, Pak. Ya. Iya, Pak. Tapi kalau bukunya itu sebetulnya kalau textbooknya itu memang kebanyakan dalam bentuk atlas. Ya kalau dalam bentuk apa tuh ya buku pedomannya memang dominan tulisan itu memang jarang ya. Jadi kebanyakan dalam bentuk atlas. Tapi dalam atlasnya itu juga sudah ada penjelasan ya. Lagi pula juga banyak kok atlas yang dalam bahasa Indonesia ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris juga nggak apa-apa ya. Tuh. Dalam pegangannya juga dalam bahasa Indonesia juga tidak apa-apa ya. Karena di situ juga ada penjelasan ya. Kalau buku kayak gitu nyarinya di mana, Pak? Kalau waktu itu sih FK Unsur masih buka, tapi sekarang kayaknya ya online ya. Biasanya kalau kampus-kampus Fikes atau Kedotan itu kadang menyediakan toko buku ya terkait dengan kedokteran dan kesehatan ya. Gitu. Kalau dulu masih bisa dibeli langsung di toko-toko buku kesehatan, tapi sekarang udah jarang. Ya kalaupun kalian ke toko-toko alat kesehatan juga pasti yang ada juga alat-alat instrumen ya. Ya, gitu. Kalau mau biar lebih mudah ya paling atlas yang saya sarankan ya boleh atlas Sobota ya, karena Sobota memang itunya lebih ini ya memang gambarnya lebih jelas. Tapi kalau mau lebih nyata ada namanya atlas Yokochi, nah itu gambarnya kada semua. Tapi entah Yokochi apa ada dalam bahasa Indonesia juga ya saya mungkin ada dalam bahasa Indonesia, kayaknya ada dalam bahasa Indonesia. Gitu. Cuma di situ yang jelas banyak sekali istilah-istilah yang aneh-aneh ya. Gitu. Tapi kalau untuk keperawatan tentu juga ya, kami batasi ya yang mana memang perlu kalian kuasai.
Oke, ya kira-kira itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya arahkan ya. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam penyampaian slide dan video masih banyak hal-hal yang kurang jelas. Oke, terima kasih sekali lagi. Pasal ya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Pak.